Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Materi berikutnya adalah zat aditif dan zat adiktif. Di bagian pertama akan kita bahas tentang zat aditif. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang kita makan yang harus mengandung 6 zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan air, maka sebenarnya kita juga mengkonsumsi bahan tambahan baik sengaja atau tidak sengaja yang bersama-sama masuk ke dalam tubuh kita bersama dengan makanan kita. Kalian perhatikan, kita amati bersama apa yang ada selain 6 zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini adalah disebut zat aditif. Sebagai contoh, ini ada warna-warna makanan. Kemudian ada lagi penyedapnya. Ada lagi mungkin pengawetnya, pengenyalnya. Nah, itu semuanya merupakan bahan-bahan aditif di dalam makanan. Jadi, zat aditif itu apa? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Itu disebut zat aditif. Apa tujuannya memberikan zat aditif pada makanan? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas makanan, agar lebih awet, agar lebih lezat, agar lebih menarik tampilannya. Nah, itu semuanya disebut zat aditif. Zat yang ditambahkan pada makanan. Zat aditif itu memiliki berbagai jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, memberi aroma, kemudian pengemulsi, pengental, itu semuanya termasuk zat yang ditambahkan atau sebagai zat aditif pada makanan. Menurut asalnya, zat aditif ada yang berasal dari bahan alami, ada yang tambahan sintetis atau buatan manusia. Nah, bahan aditif alami, misalnya di sini ini gambar apa anak-anak? Ini pandan. Pandan ini bukan bahan pokok yang dibutuhkan tubuh, tetapi dia ditambahkan pada bahan makanan yang kita makan yang bisa memberikan warna hijau misalnya pada klepon, juga sebagai pewangi atau penyedap di dalam masakan kita tertentu, misalnya kolak. Demikian juga ini gambar apa? Bakso. Dalam bakso ada penyedap. Ada apalagi selain penyedap? Pengenyal misalnya seperti itu. Jenis-jenis zat aditif. Yang pertama, pewarna. Pewarna itu merupakan bahan tambahan yang ditambahkan pada bahan makanan atau minuman. Tujuannya untuk memperbaiki atau memberikan warna agar tampilan makanan atau minuman itu menjadi lebih menarik. Pada kue-kue, pada minuman, pada makanan, di sekitar kita banyak yang diberikan zat pewarna supaya tampilannya lebih menarik. Pewarna ini ada yang alami, ada yang sintetis atau buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dibuat dan bahannya diperoleh dari alam, sehingga lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping.
bahan apa saja sebagai pewarna alami. Kalau kita ingin mendapatkan warna ungu dari makanan yang kita buat, bisa menggunakan buah morbei, buah anggur. Bisa menggunakan warna kuning itu kunyit. Untuk warna oranye bisa menggunakan wortel. Warna hijau kita bisa menggunakan daun pandan. Warna coklat gunakan bubuk coklat atau kakao. Untuk mendapatkan warna merah, gunakan buah naga, buah stroberi. Kemudian bisa juga cabai merah. Untuk warna hitam, itu menggunakan arang. Arang ini biasanya dibuat bubuk dulu, kemudian dilarutkan dalam air. Nah, nanti warna airnya itu akan menjadi hitam. Nah, tetapi ini tidak dianjurkan. Untuk pewarna buatan, adalah pewarna yang dibuat dan bahannya dari zat kimia sintetis dalam jumlah yang di atas ambang batas toleransi tubuh kita memberikan efek negatif. Pewarna biru menggunakan Brilliant Blue FCF, warna kuning tartrazin, warna oranye Sunset Yellow FCF, hijau menggunakan Fast Green FCF. Warna merah itu menggunakan Alura Red AC. Warna-warna sintetis ini memang memberikan warna yang lebih mantap, lebih stabil, tetapi memberikan efek samping yang tidak baik untuk tubuh kita. Zat aditif berikutnya adalah pemanis. Namanya pemanis tentu saja tujuannya memberikan rasa manis. Pemanis ini ditambahkan pada bahan makanan sehingga makanan itu menjadi lebih manis. Pemanis itu menurut cara perolehannya bisa dari alam, bisa dari sintetis atau buatan. Pemanis yang alami itu yang paling umum digunakan itu gula putih atau gula pasir, itu dari tebu bahannya. Kemudian gula kelapa dari kelapa, dari nira. Kemudian madu dari lebah. Nah, ini lebih sehat. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dihasilkanlah senyawa yang memiliki rasa manis. Tujuannya sebagai pengganti gula alami dan ini pemakaiannya lebih hemat, lebih sedikit dan rasa manisnya berlipat-lipat. Ini ada tabel sebagai perbandingan kelipatan rasa manisnya untuk bahan yang jumlahnya sama antara gula putih dengan bahan-bahan gula sintetis. Siklamat, aspartam, sakarin memiliki rasa manis yang berlipat-lipat. Tetapi kita perlu waspada bagaimana efek samping dari pemanis sintetis ini. Pengawet. Pengawet itu adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang fungsinya untuk menghambat proses kerusakan. Ada dua macam pengawet, yaitu pengawet yang alami dan pengawet yang sintetis. Pengawet alami itu bahannya dari alam. Contoh, garam untuk mengawetkan ikan, gula untuk mengawetkan buah dalam manisan. Ada cara untuk mengawetkan yang lain yaitu dengan mengasap, misalnya daging asap, membekukan frozen food itu ya, kemudian mengeringkan, penyinaran itu secara alamiah, pengawetan secara alamiah. Nah, pengawetan secara kimia itu menggunakan bahan-bahan sintetis. Misalnya asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, dan masih banyak yang lain. Jadi jenis makanannya apa, pengawetnya
juga tertentu untuk bahan-bahan yang sintetis ini. Penyedap. Penyedap merupakan bahan makanan yang ditambahkan pada makanan yang fungsinya untuk meningkatkan cita rasa makanan. Menurut cara perolehannya ada dua macam, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami bisa kita dapatkan di dalam dapur kita, itu ada garam, bawang merah, kunyit, lada, ketumbar, miri, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh pada nasi kuning satu porsi ini pun ada berbagai macam penyedap. Secara buatan, penyedap yang kita dapati misalnya MSG. Tapi anak-anak hati-hati di dalam penggunaan MSG ini, memang dia lebih hemat dan rasanya pasti enak, tapi ada efek sampingannya. Selanjutnya, pemberi aroma. Aroma itu merupakan bahan makanan yang ditambahkan pada makanan yang fungsinya untuk menambahkan aroma. Menurut cara perolehannya dibedakan menjadi dua, yaitu aroma yang alami dan sintetis. Yang berasal dari bahan alami, sebagai contoh, berbagai macam buah, nanas, mangga, stroberi, dan lain-lain. Kayu manis juga termasuk minyak atsiri. Yang berasal dari aroma buatan itu kita mengenalnya sebagai dalam kehidupan sehari-hari essence. Essence apel, pisang, nanas, dan seterusnya. Ya, memang penggunaannya lebih hemat untuk pemberi aroma buatan ini, tetapi kita harus berhati-hati di dalam penggunaannya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering demi kesehatan kita. Berikutnya, pengental. Pengental itu bahan yang ditambahkan pada makanan atau pada minuman. Fungsinya untuk apa? Untuk menstabilkan, memekatkan, atau istilah gampangnya mengentalkan makanan, bisa minuman. Ini dicampurkan pada air. Bahan alami sebagai pengental, misalnya dari maizena, kemudian gelatin. Yang pengental buatan itu misalnya dari gam, karagenan. Contoh penggunaan pengental pada makanan, misalnya gam itu ditambahkan pada permen karet. Tepung maizena ditambahkan pada saat memasak capcay, kemudian memasak asam manis bisa ditambahkan. Supaya apa? Lebih kental. Zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi merupakan bahan makanan yang ditambahkan pada makanan yang fungsinya untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak di dalam air atau sebaliknya, air di dalam lemak. Salah satu contoh pengemulsi alami itu lecitin. Lecitin ini banyak terkandung di dalam kuning telur maupun di dalam kedelai. Biasanya digunakan pada proses pembuatan mentega, pembuatan mayones. Karena pada bahan mentega, bahan mayones itu kalau tidak ditambahkan pengemulsi, maka antara air dan lemak itu nanti akan terpisah. Supaya tidak terpisah, supaya menyebar merata, maka ditambahkan bahan pengemulsi, yaitu misalnya kuning telur. Kemudian pengemulsi buatan, contohnya ester dari asam lemak sorbitan atau spans, digunakan pada pembuatan kue,
Untuk apa? Untuk membentuk dan memperbaiki teksturnya, memperbaiki volumenya, supaya teksturnya menjadi lebih lembut, volumenya menjadi lebih besar, lebih bentuknya itu sesuai dengan pada awal cetakan dibuat itu, tidak berubah bentuknya. Selain zat aditif itu memberikan manfaat pada makanan kita, misalnya menambah cita rasa, tampilannya menjadi lebih menarik karena warnanya lebih bervariasi, tapi juga ada efek negatifnya. Apa dampak negatifnya? Antara lain menyebabkan penyakit SRC, sindrom restoran China, kepala pusing, terlalu banyak MSG. Kemudian menyebabkan alergi untuk orang-orang tertentu, contoh menyebabkan orang diare. Kemudian gatal di seluruh tubuh, bentol-bentol karena tidak tahan pada bahan-bahan tertentu. Juga bisa mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Perut menjadi kembung, rasanya sebah atau tidak enak. Kemudian iritasi pada saluran pencernaan makanan. Dan yang lebih fatal lagi, penyakit yang berbahaya. Sebagai contoh, kanker. Misalnya seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.